Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abadi dengan nomor urut absen 22, Prodi Sistem Informasi, Universitas Maliku Saleh. Baik, di video kali ini saya akan meringkas tentang materi kuliah saya, yaitu proyek pengembangan sistem informasi, di mana pada video ini saya akan meringkas pertemuan pertama sampai pertemuan yang keenam. Baik, langsung saja kita memasuki pertemuan yang pertama, yaitu Project Management. Dalam pokok pembahasan Project Management, kita dituntut dapat memahami pekerjaan seorang Project Manager agar dapat mengerjakan sebuah project PL dengan menggunakan spesifikasi, dokumentasi, dan standarisasi tertentu. Yang kedua, pengertian PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. PMBOK adalah standar yang dikenal untuk profesi project manager, atau bisa disebut juga dengan dokumen formal yang menggunakan norma-norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan akuntansi. Hukum, pengobatan, dan akuntansi mempunyai dokumen formal, begitu juga dengan profesi project management juga mempunyai dokumen formal yang dinamakan dengan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Project Management Body of Knowledge, jadi itu adalah standar yang dipakai seluruh profesi manajemen proyek. Selanjutnya, definisi proyek. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik, dalam artian tidak berkelanjutan, tidak selamanya, yang memiliki batasan awal dan batasan akhir. Proyek memiliki 3 jenis output. Yang pertama, sebuah produk yang dijadikan komponen, item lain, atau suatu item akhir dengan sendirinya, yang mana tidak bisa diolah lagi. Yang kedua, suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan seperti suatu proses bisnis yang mendukung produksi atau distribusi. Yang ketiga, output dari proyek ini bisa seperti hasil atau dokumen seperti satu proyek riset yang mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah satu kecenderungan yang hadir atau suatu proses baru akan bermanfaat bagi masyarakat. Proyek juga dapat berupa pengembangan sebuah produk atau layanan baru untuk mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. Selanjutnya, proyek juga dapat berupa mengembangkan atau memperoleh suatu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Selanjutnya, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya, menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Yang pertama, proyek bersifat unik atau spesifik, sedangkan operasional bersifat rutin. Yang kedua, proyek memiliki awal atau akhir, yang dimana proyek ini memiliki batasan dan akhir, sedangkan operasional bersifat kontinu atau seterusnya. Yang ketiga,
proyek memiliki misi perubahan, sedangkan operasional memiliki misi kesinambungan. Yang keempat, proyek memiliki sumber daya temporer, sedangkan operasional memiliki sumber daya permanen. Yang kelima, proyek fokus pada efektivitas, sedangkan operasional fokus pada efisiensi. Yang keenam, proyek memiliki penugasan berdasarkan sasaran, sedangkan operasional memiliki penguasaan sesuai peran atau fungsi. Selanjutnya, apa itu proyek? Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek yaitu sebuah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama, ruang lingkup atau scope. Yang kedua, biaya atau cost. Yang ketiga, waktu atau time. Yang pertama, ruang lingkup atau scope, yaitu membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek, sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ditentukan. Yang kedua, biaya atau cost adalah salah satu faktor atau komponen utama proyek. Pada intinya, faktor biaya atau cost inilah yang menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Secara umum, semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya proyek yang dibutuhkan. Yang tiga, waktu atau time. Waktu adalah salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Pada intinya, faktor biaya ini adalah bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Komponen waktu begitu berarti, terutama pada saat-saat yang memang krusial. Selanjutnya, peran manajer proyek. Peran manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Peran dari seorang manajer proyek adalah terpisah dari seorang manajer operasional atau manajer fungsional. Jadi, manajer proyek hanya bertugas selama proyek itu berlangsung, sedangkan manajer operasi atau fungsional selama perubahan itu berdiri. Selanjutnya, siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan proyek tercapai. Daur hidup proyek dapat ditentukan atau dibentuk oleh aspek untuk organisasi teknologi atau industri yang dikerjakan. Terdapat 4 tahapan dalam siklus hidup proyek. Yang pertama, tahap inisiasi. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap eksekusi. Dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Tahap inisiasi merupakan tahap awal kegiatan proyek. Sejak sebuah proyek itu disepakati untuk dikerjakan, pada tahap ini permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Yang kedua, tahap perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek
selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga, tahap eksekusi. Tahap eksekusi dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan menyelesaikan deliverables sebagai hasil akhir proyek. Yang terakhir, tahap penutupan. Pada tahapan ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik daur hidup proyek atau struktur proyek. Yang mana yang pertama memulai proyek, yang kedua mengorganisasi dan menyiapkan, yang ketiga menyelesaikan pekerjaan proyek, dan yang terakhir menutup proyek. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu dengan judul Project Integration Management. Project Integration Management meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Memanage harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan proyek. Yang selanjutnya, proses pengintegrasian proyek. Yang pertama, mengembangkan project charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Yang keenam, menutup proyek atau tahapan. Yang pertama, mengembangkan project charter, yaitu proses pembuatan dokumen secara formal menyatakan bahwa proyek itu berjalan dan memberikan wewenang kepada proyek manager untuk menjalankan proyek. Dokumen project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dan sebuah proyek yang dijalankan. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek, yaitu proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinirkan dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana dokumen proyek atau project management plan. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, yaitu proses memimpin dan menjalankan seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam project management plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai manajemen proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Pada proses pengawasan ini, proses pelacakan meninjau dan pelaporan kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Selanjutnya, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Pada tahapan performing ini, proses review semua cong request, menyetujui cong request, dan mengelola cong request terhadap rencana manajemen proyek. Dan yang terakhir, menutup proyek atau tahapan, yaitu tahap proses finalisasi semua aktivitas proyek
untuk mendapatkan formal acceptance bahwa proyek itu sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek, di mana ada 4 aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek, yaitu yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam satu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan yang terakhir, menganalisa dan memahami cakupan. Selanjutnya, pengembangan project charter. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencakupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Selanjutnya, tujuan pengembangan project charter. Tujuan pengembangan project charter adalah untuk membentuk hubungan penyelenggaraan organisasi dan pemohonan organisasi atau pelanggan pada kasus dari proyek-proyek eksternal atau dari luar. Selanjutnya, proses dalam pengembangan project charter, yaitu seperti pengumpulan persyaratan, penentuan pencakupan proyek, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek, dan rencana pengembangan manajemen proyek. Selanjutnya kita masuki judul pertemuan yang ketiga, yaitu manajemen cakupan proyek. Yang pertama, manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi itu. Proyek demi tercapainya tujuan proyek. Jadi di sini disebutkan bahwa proyek itu terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan. Pekerjaan itu secara umum maupun secara detail yang sudah ditentukan sebelumnya dan hanya pekerjaan penting saja. Contohnya, membuat jadwal. Yang kedua, proses-proses manajemen cakupan proyek. Yang pertama, kumpulan persyaratan. Yang kedua, ketetapan cakupan. Yang ketiga, membuat WBS. Yang keempat, verifikasi cakupan. Yang kelima, kontrol cakupan. Yang pertama, kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan, produk dan proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder yang didokumentasikan dan terukur. Yang kedua, ketetapan cakupan. Penetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa. Untuk kelengkapan, resiko-risiko tambahan asumsi-asumsi dan batasan-batasan sebagaimana diperlukan. Selanjutnya, membuat WBS. Membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverables, proyek, dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverables oriented, pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan
yang terperinci dari pekerjaan proyek. Selanjutnya, verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverables. Verifikasi cakupan meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan, dan penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Yang terakhir adalah kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan yang direkomendasi untuk proses melalui proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Selanjutnya adalah WBS, merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan yang proyek antara lain untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dengan adanya tampilan detail, pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Selanjutnya, kita masuki judul pada pertemuan keempat dan kelima, yaitu cara membuat WBS dan manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Langkah pertama, gambaran aktivitas. Gambaran aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifikasi yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan pelaksanaan dan pengawasan dan pengontrolan pekerjaan. Langkah kedua, urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, manajemen proyek, atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Langkah yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Langkah yang keempat, perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Langkah kelima, jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan aktivitas penilaian jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Langkah yang keenam, kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Selanjutnya kita masuki pertemuan yang keenam dengan judul manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya
sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Jadi, proses-proses yang ada di manajemen biaya ini adalah memperkirakan biayanya, budgetnya berapa, terus anggarannya berapa. Misalkan kegiatan anggaran berapa, kegiatan B berapa anggarannya berapa, dan kegiatan yang lain anggarannya berapa. Jadi nanti akan menemukan total keseluruhan budgetnya, semua berapa yang harus dibutuhkan, atau perkiraan biaya. Seterusnya pengontrolan biaya setelah timbulnya budget atau setelah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada namanya pengontrolan biaya. Jangan sampai nanti kita melaksanakan tugas atau proyek di luar budget atau over budget. Ada 3 proses manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Yang ketiga, kontrol biaya. Yang pertama, perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain sebagainya. Kalau sebuah proyek masih di dalam lingkup nasional atau lokal, itu mata uang yang akan digunakan pastinya rupiah. Namun, jika proyeknya sudah internasional, maka biasanya mata uang yang dipakai adalah dolar. Yang kedua, menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya yang diperkirakan dan paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk mendapatkan sebuah baseline. Sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Maksudnya, dari setiap kegiatan itu mempunyai hak untuk dianggarkan biayanya berapa, tetapi juga berhak mengeluarkan cadangan manajemen. Juga artinya setiap kegiatan itu memiliki cadangan biaya manajemennya. Yang ketiga, kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk membaharui anggaran proyek dan memanajemen perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Di sini, dari biaya yang sudah dikeluarkan, itu dipantau status proyeknya. Apakah sudah down, dikerjakan, sudah selesai, ataukah masih berjalan sesuai dengan waktu dan budgetnya. Sebisa mungkin diusahakan sesuai dengan waktu dan budget yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan dalam RAP. Jikalau nanti ada pembaharuan, itu ada kontrol biaya yang ketiga. Yaitu memperbaharui
biaya proyek serta dalam step ini memanage perubahan untuk biaya, mengatur apakah ada perubahan biaya atau tidak. Baik, demikian ringkasan tentang pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6 dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.